Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Windy Anggiani dari kelas 11 IPA 1, nomor absen 35. Di sini saya akan mempresentasikan materi bab 1, menjadi muslim yang taat, berkompetitif dan beratus kerja unggul. Nah, berhubungan dengan Quran surat An-Nisa ayat 59 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu wati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Zalika khairu wa ahsanu taqwila. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah ulil amri di antara kamu. Jika kamu mendapat perbedaan di antara sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul, Al-Hadis. Dan jika kamu benar-benar beriman di hari kemudian, maka itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh ilmu tajwid dalam Quran surat An-Nisa. Di sini ada ya ayyuhal, majai mufasil karena mad asli bertemu hamzah tidak dalam satu kalimat. Ayyuhal lazina, di sini ada alif bertemu lam, yaitu alif lam samsiah. Lazina ada matobi'i karena ya sukun didahului kasroh. Lazina ini ada matobi'i karena di sini ada huruf hamzah berharokat patah 2 harakat. Manu ini ada majid mufasil karena wawu berharokat kasroh didahului oleh huruf nun berharokat domah dan di depannya ada alif. Panjangnya 2-5 harakat, tidak dalam satu kalimat. Ati di sini ada matobi'i karena ya sukun didahului huruf yang berharokat kasroh. Allah di sini ada tafhim karena ada mad Allah didahului dengan domah. Ini dibacanya tebal. Wa ati di sini ada matobi'i karena ya mati didahului dengan kasroh. Urro ini urro berarti di sini ada alif lam samsiah karena ada lam alif, di depannya ada ada huruf ro. Sula di sini ada matobi'i karena wawu berharokat sukun didahului dengan domah. Wa ulil di sini ada alif lam komariah karena ada lam alif bertemu alif lam berharokat sukun. Amri mil. Nah, di sini ada ikhfa karena nun mati, di depannya ada huruf kaf. Kum di sini ada dua hukum. Minkum fa'il. Nah, yang pertama ada izhar sapawi karena fa bertemu dengan mim. Nah, kalau yang ini ikhfa hakiki karena fa'il. Nah, di sini nun sukun bertemu dengan huruf ta. Tanah ini matobi karena sudah jelas ada tanda panjang di sini, berarti dibacanya 2 harakat. Ja'u tam fi di sini ada matobi'i. Syai'in di sini ada ifa karena ini kasroh tanwin didahului dengan ya mati. Farudduhu. Nah, di sini tuh ada matobi'i karena wawu sukun didahului dengan domah. Hu illallah. Nah, seperti yang tadi ini berarti tafhim karena lafaz Allah didahului dengan huruf yang berharokat fathah, dibacanya tebal. Hi wa rosu. Matobi'i karena wawu mati didahului dengan domah. Nah, di sini ifa karena nun mati didahului di depannya ada huruf kaf. Kumtum. Nah, ini ada idhar karena ini mim mati didahului dengan huruf di depannya ada huruf ta. Di sini ada ikhfa karena
Minu berarti matobi'i karena doma didahului dengan wau. Nabilah. Nah, di sini tarkik. Soalnya kan ini kasroh. Ini lafaz Allah didahului kasroh, jadi dibacanya tipis. Asbabun nuzul Quran surat An-Nisa ayat 59. Pada kitab tafsir yang ditulis oleh Ibnu Katsir, yang pada saat itu berhubungan dengan peristiwa persahabatan Abdullah bin Huzaifah bin Qais, yang pada saat itu disuruh Nabi Muhammad untuk memerintah pasukan perang. Abdullah memerintahkan para sahabatnya untuk mencari kayu bakar. Setelah api pun menyala, Abdullah menyuruh para sahabatnya untuk memasuki api tersebut. Namun ada salah satu orang yang bertanya, sesungguhnya jalan keluar hanyalah ada pada diri Nabi Muhammad. Lalu jangan tergesa-gesa sebelum kita menemui beliau. Apabila Nabi Muhammad menyuruh kita untuk memasukinya, maka akan kumasuki. Lalu para pasukan pun menemui Nabi Muhammad dan menceritakan semuanya. Nabi Muhammad SAW pun melarangnya dan memberi tegasan bahwa kebaikan hanya ada dalam ketaatan. Dan Imam Ibnu Hajar Asqalani menjelaskan dalam hadis, apabila terdapat perbedaan di antara kalian, maka serahkanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasulnya, yaitu hadis. Isi kandungan Quran surat An-Nisa ayat 59. Yang pertama, orang-orang wajib beriman kepada Allah dan Rasulnya, yakni mengamalkan Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua, wajib beriman kepada ulul azmi selama tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, Al-Quran dan Al-Hadis adalah sumber hukum Islam. Yang keempat, apabila terdapat perbedaan, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi kesimpulannya dalam Quran surat An-Nisa ini, apabila kita terdapat perbedaan di antara sesuatu, maka kita harus kembalikan kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasulnya, yaitu Al-Hadis. Sekian dari saya, maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.